Setelah membahas konsekuensi Klaber CK ya menjadi marketing CK di beberapa waktu yang lalu, sekarang kita akan membahas konsekuensi yang selanjutnya ya, yaitu seorang Klaber CK mempunyai konsekuensi menjadi seorang distributor CK. Ya. Maksudnya gimana nih? Ya, distributor berasal dari kata distribusi ya, artinya memindahkan suatu barang ya dari tempat asal ke tempat tujuan. Maksudnya begini, ketika kita menjadi Klaber CK lalu kita menjadi marketing CK ya, konsekuensi yang pertama menjadi marketing CK, kita menjalankan upaya-upaya marketing ya, membangun motif dan sebagainya, sehingga singkat cerita kita berhasil membangun 5 orang di bawah kita ya, 5 orang di bawah kita. Mulai dari orang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai kelima. Disitulah kita mempunyai konsekuensi ya, muncul sebuah konsekuensi, kita harus berperilaku menjadi seorang distributor. Kita bertanggung jawab atas kebutuhan dari 5 orang yang kita kondisikan menjadi Klaber CK tersebut. Karena taunya bisnis dari kita, taunya produk dari kita. Sehingga ketika mereka membutuhkan produk, ya kita harus bertanggung jawab untuk memenuhinya. Kita bisa ngambil dari ya kedai atau DOJK atau dari manapun tempat distribusi yang lain yang menyediakan produk secara resmi kepada Klaber CK. Lalu kita mendistribusikan kepada 5 orang tadi dalam rangka memenuhi konsumsinya setiap hari. Nah, singkatnya seperti itu. Namun hal ini juga akan menjadi berbeda ya ketika di tempat itu ya, di tempat kita berada dan tempat 5 Klaber kita berada, ada kedai ya, ada kedai yang mungkin tidak jauh dari kita. Kita mungkin tidak perlu juga untuk membangun stoknya di diri kita dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, mungkin tidak perlu. Bisa iya, bisa tidak. Karena bisa jadi upaya yang lain tersebut adalah kita mengkondisikan 5 Klaber kita paham cara berbelanja ya, kemudian mengenal kedainya, bisa jadi kita kenalkan untuk bisa beraktivitas dengan lancar, belanja produk ke kedai tersebut. Sehingga apa? Intinya mereka terjamin dalam kemudahan mendapatkan produk-produk dalam rangka dia mengkonsumsi produk-produk itu setiap hari. Sehingga di sini tidak ada masalah tentang distribusi. Tidak ada lagi masalah-masalah tentang bagaimana cara mendapatkan produk, ya, di mana, lalu bagaimana. Ini tidak lagi menjadi masalah ketika seorang Klaber CK paham posisinya sebagai distributor CK. Ya. Nah, situasi-situasi yang khusus, ya, situasi-situasi yang khusus yang mengakibatkan kita menjadi distributor lalu membangun manajemen stoknya adalah di kondisi ketika di wilayah kita ini adalah kita pertama kali yang membangun pasar. Ya. Adapun kita mendapatkan produk dari kedai yang mungkin dari luar kota, ya, luar pulau atau yang lainnya di mana tempatnya jauh, ya. Ketika kita membangun di wilayah kita, ini adalah benar-benar pasar baru. Sehingga kita tidak bisa membiarkan para Klaber kita untuk mendapatkan produk dari kedai manapun, karena semua kedai akan menjadi jauh ya, akan jauh posisinya, karena di sini adalah kita sedang membangun pasar baru. Ya, di situasi seperti ini mau nggak mau kita yang membangun stoknya, kita membangun distribusinya sampai dengan manajemen stoknya. Ya, dari mulai kebutuhan kita per minggunya, misal kita per minggunya adalah 1 slop itu ya, kemudian 5 orang di bawah kita rata-rata juga per minggu 1 slop, berarti per minggu kita harus mempunyai stok minimal 6 slop. Begitu seterusnya sampai dengan pertumbuhan di level 2, level 3 dan seterusnya, sampai pada titik di mana kita mempunyai situasi yang ideal ya, omset yang ideal untuk kita bisa menjadi DOJK lalu menjadi kedai. Nah, itulah pentingnya seorang Klaber memahami sebuah konsekuensi atas bisnis di sini berperan atau berperilaku menjadi distributor dalam rangka memberi kelancaran distribusi kepada mitra-mitra atau Klaber-Klaber di bawahnya.